Asin berapa? 2, 3 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Dan Pak Juban, kami mohon untuk langsung kita dari majunya saja, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Rabu 24 Februari 2016 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sebelah Indonesia Raya, Indonesia Pembacaan doa. Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu,
atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Acara pelantikan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama Administrator dan pengawas di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Jadikanlah pelantikan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah. Ya Allah, Ya Rabbal Ya Karim, dengan akan dilantik dan diambil sumpahnya bagi para pejabat di lingkungan Pemda DKI Jakarta pada hari ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah yang Maha Kuasa. Segala sesuatu perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu benar. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami, dosa pemimpin kami. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebelum saudara-saudara mengambil sumpah masing-masing sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara-saudara bersedia mengambil sumpah? Bersedia. Dengan cara agama apa? Islam. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah yang saya disaksikan oleh para hadirin juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Selanjutnya saudara-saudara memberi kata-kata yang saya ucapkan dengan benar dan jelas, khususnya kepada Islam. Demi Allah, untuk seluruhnya, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dari apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu pada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri seorang atau orang, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib dan semangat untuk kepentingan negara, khususnya kepada agama Kristen. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Pelantikan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Rabu, tanggal 24 bulan Februari tahun 2016, saya, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Secara simbolis, mewakili agama Islam, Haji Hendra Hidayat sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kristen Nurbin Tumbur Togar PH Eskom sebagai Sekretaris Kelurahan Gondangdia, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Katolik Paulus Junjung sebagai Kepala Seksi Dinas Tata Air Kecamatan Tanah Abang, dan penandatanganan Fakta Integritas di hadapan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Secara simbolis, Dr. Andes Jupan Reuter Sahalatua MSI sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta. Dilanjutkan dengan pemasangan tanda pangkat dan jabatan secara simbolis oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kepada Dr. Andes Vidya Rohim sebagai Camat Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kurnia Rita Tristiani sebagai Lurah Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dipersilakan. Dipersilakan kembali di tempat semula. Baiklah hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya didengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, dan saya hormati Forum Porfominda dan Wakil. Dan saya hormati para pejabat Pemprov DKI, para deputi, jurusan 2, Bapak Ibu yang baru dilantik dan seluruh undangan dan teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara semua. Nah, saya kira sudah cukup banyak saya sampaikan, cuma kali ini saya mengingatkan khusus di kelurahan kecamatan. Saya tidak mau dengar lagi ada upeti, ada pembagian uang sisa, jadi dikumpul-kumpulin, semua saya tahu. Bapak Ibu masih dilantik karena jaminan wali kota, dan saya sudah ancam wali kota. Begitu masih lakukan yang sama, maka pelantikan ke depan wali kota, seko, asisten, wakil wali kota, semua saya stafkan. Begitu lurah camat masih main, sektor bendahara masih main, dan wali kota masih terus ngotot nggak ada.
saya akan staffkan semua. Jadi steko semua satu set kita akan staffkan. Saya sudah serius sampaikan berkali-kali. Terus khusus lurah, saya minta untuk yang lain juga, saya tidak mau dengar lagi membuat surat keterangan yang menguatkan orang lain yang menguasai lahan kita. Ini banyak lurah-lurah yang main karena cukup kaya. Dan saya sudah bicara bertahun-tahun, saya sebetulnya cuma gertak Bapak Ibu, jujur saja. Saya tidak ingin hal ini diberlakukan sama Bapak Ibu. Maka saya itu gertak sebetulnya. Tapi ternyata cuma gertak-gertak Bapak Ibu kira saya nggak berani. Baik, kali ini saya akan miskinkan Bapak Ibu yang berani main hilangkan aset DKI maupun aset BUMD dan kasih keterangan. Saya akan kerjain Bapak Ibu yang main. Saya ingatkan sekali lagi ini. Dan saya juga minta Satpol PP, saya tidak ingin pedagang kaki lima ada ngambil barangnya seenaknya. Kita ini pengen penataan. Tapi kalau dia bandel, sikat. Jadi orang yang merasa ekonomi lemah pun, kita tidak boleh memihak orang juga karena dia miskin, nggak betul. Memihak orang kaya jelas salah. Membengkokkan keadilan karena dia miskin itu juga salah. Ini mesti jelas ini. Kita tugas kita menegakkan keadilan. Saya tidak mandang ada miskin atau kaya, ini keadilan. Ini harus jelas ini. Nah, kita ingin ada UMKM semua, ada wali kota. Saya sudah katakan berkali-kali, trotoar dan taman selama masih bisa dia tidak buang sampah mau dibina harus kita dukung. Gerobaknya semua harus kita ganti yang baru. Bukan berarti main sita saja seenaknya lalu mereka akan dijadikan solusi. Tapi kalau yang jual-jual lapak, kasihkan. Dan kita nggak mau tolerir premanisme. Apalagi oknum bisa Satpol PP yang ikut bermain. Saya juga tidak mau dengar oknum Satpol PP masuk ke tempat-tempat hiburan minta jatah-jatah gratis. Kasarnya itu kurang ajar gitu. Atau patroli-patroli rumah untuk macam-macam. Jadi harus jelas ini posisi kita. Jadi saya tidak mau dengar lagi dishub yang dapat trayek-trayek. Maka selama ini DKI salah menurut saya. Trayek empuk tuh kita bagikan ke operator. Jadi saya ingatkan sekali lagi, lurah camat. Kalau Bapak merasa udah kaya raya silakan, saya akan kejar aja dengan pencucian uang. Itu ada gratifikasi selesai harta Anda semua. Dan saya tidak mau terjadi lagi di DKI. Saya tidak ikhlas menyediakan gaji 18,7 triliun untuk PNS DKI kalau masih main, masih jual aset, masih KKN, masih bagi-bagi duit, dan atau mengumpulkan duit bagi ke tanda kutip RSN ataupun wartawan. Saya tidak mau lagi dengar. Kalau kira-kira nggak sanggup silakan berhenti. Dan kita juga tidak mau lihat ada genangan atau ada orang yang tidak sekolah, tidak sehat di tempat wilayah Bapak Ibu. Ya saya ulang terus nih, saya kira 3 tahun saya bukan ngancam lagi. Saya betul-betul sampaikan secara serius. Bapak Ibu bisa nonton, saya konsisten ini untuk keras ini. Karena orang udah muak. Saya pun dulu sebelum jadi pejabat, saya muak sama namanya oknum-oknum pejabat. Saya betul-betul muak gitu dengan kemunafikan, meres, nekan, pembelaan. Saya betul-betul muak. Nah, saya betul masuk ke sini, saya betul-betul lampiaskan kemuakan saya kalau masih main. Ya, ini udah masuk tahun keempat, saya tidak mau lagi dengar. Kalau kita mau operasi tangkap tangan, juga bisa sebetulnya. Terus saya pikir nggak mau lakukan. Nah, kalau masih mau lakukan, ya sudah, kalau ada keburu tangkap tangan kita miskinkan dulu. Kita agak terima gratifikasi selama Bapak Ibu masih menjabat. Dan saya juga tidak mau dengar honorer-honorer Bapak Ibu tidak perhatikan. Jadi kalau ada honorer tidak dibayar gaji tepat waktu, maka SKPD, UKPD Bapak Ibu dari eselon 2 sampai ke eselon 4 sampai ke staf semua hilang TKD bulan itu. Ini supaya Bapak Ibu bisa punya hati ngurusin honorer yang kerja setengah mati buat kita. Ya selama ini masa bodoh. Oh, gaji kita udah besar, honorer udah biarkan saja, nggak peduli. Sekarang kalau sampai terjadi semuanya
TKD hilang. Nah ini juga dikatakan Bapak Ibu, kita sudah undang-undang ASN itu bisa menerima dari swasta ini dengan gaji begitu baik. Nah sekarang Menpan udah kirim surat ke kita, sudah membuka peluang TNI Polri untuk masuk ke DKI. Saya kira banyak TNI Polri yang mau mengabdikan diri ke DKI. Dengan eselon 2 bisa 75 jutaan, itu sepangkat dengan AKBP di polisi atau letkol. Kita eselon 4 saja sudah 30 jutaan. Ini tidak pantas kalau masih terjadi permainan. Saya tidak tahu apa pikiran Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ada ketahuan yang udah apa-apa, udah kaya ini. Nah saya mau gunakan sanksi hukuman berat. Berhentikan sebagai PNS. Nah, saya sudah desak BKD, kemarin ada datang ke saya, udah saya lupakan yang masa lalu. Terlalu lambat verbal ke meja saya untuk pemecatan. Saya sudah ancam BKD, saya sudah ancam bagian umum, bagian KDH. Terlalu lambat, waktu saya di posisi pemecatan itu terlalu lambat. Nah saya mau pecat sebagai PNS. Saya mau berusaha kurangin PNS sebanyak mungkin. Karena nggak pantas digaji terlalu mahal. Kalau kerjanya staf aja belasan juta nggak masuk akal. Ini DKI ini kalau masih gitu udah keterlaluan. Masih mau ngirim melayani orang masih nggak baik. Saya juga kerja keras Bapak Ibu. Saya juga selalu berusaha 7:30 masuk kerja. Sampai malam belum pulang. Coba Bapak Ibu lihat disposisi saya. Itu beda hari itu sedikit sekali disposisi saudara-saudara. Saya berusaha kerja juga sebaik yang saya bisa lakukan. Kalau nggak selesai Jumat saya mau pulang. Sabtu Minggu saya harus kerja. Saya harus skip untuk nonton film kesukaan saya. Saya lakukan juga. Karena demi supaya hari Senin pagi semua berkas saya beres. Jadi kalau Bapak Ibu ribut sama saya demen banget. Saya betul-betul hobi. Karena saya dulu di luar nggak bisa ribut sebagai sesama pejabat. Nah sekarang sama pejabat, saya nunggu betul kalau mau ribut sama saya. Karena saya betul-betul muak dengan lurah, camat, bendahara, masih ngatur-ngatur duit, sisa duit bagi-bagi, masih malak situ, malak sini. Saya betul-betul tidak suka. Soal kebersihan, soal peruntukan yang nggak betul didatangin. Nah, pergi melawai nih, hati-hati nih, tukar-menukar melawai nih. Saya ingatkan itu. Saya bukan tidak tahu apa yang dia lakukan. Kadang-kadang saya pikir ya sudah. Mungkin masih bisa diingatkan. Kalau mau PTUN saya, silakan PTUN. Kalau untuk PTUN, saya akan BKD sama BPKD. Yang ngajukan PTUN langsung kita cabut TKD-nya. Dan selama dia PTUN kita pindahkan aja dia ke Pulau Seribu masuk kerja tiap hari. 45 hari tidak masuk, berhentikan. Jadi satu PTUN berhasil, kita tambah lagi. Berhasil, tambah lagi. Kalau PTUN cuma minta saya mengembalikan. Dan jabatan TKD adalah hak prerogatif kepala daerah. Hak saya. Ya, saya ingatkan sekali Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak suka sama saya, silakan. Tugas saya mengamankan uang DKI. Tugas saya melayani orang DKI. Kalau Bapak Ibu nggak suka ya silakan. Saya juga nggak harus disukai kok. Saya juga nggak suka Bapak Ibu yang nyolong. Sama. Bapak nggak suka sama saya juga nggak suka. Ini lagi nggak ada pelantikan orang kebersihan ini. Kebersihan juga masih banyak oknum-oknum kepala seksi yang malakin sopir-sopir truk sampah. Karena dia juga tahu truk sampah juga objek ke perusahaan-perusahaan swasta. Jadi truk sampah ditarik keluar pun dimintain uang. Dimintain uang ini. Tapi ya kepala dinas juga belain terus gitu ya. Enggak. Saya udah ingatkan Pak Istawa berapa kali. Anda boleh bagus kerjanya. Tapi kalau Anda membiarkan anak buah Anda main, saya akan setelahkan Anda juga. Saya nggak peduli sih. Anda mau kerja baik pun kalau itu main, bagi saya kejujuran nomor 1. Kalau hati Anda udah tukang curi, Anda nggak pernah puas sama gaji berapapun, pasti Anda akan curi. Cuma nggak punya ketemu waktu aja. Kalau Anda nggak berani menegakkan kebenaran, melihat ada pencurian, penyimpangan, Anda nggak berani, akhirnya juga akan terjadi tidak mencapai target. Karena orang buruk pun kalau pengawasan baik, pasti hasilnya baik. Orang baik tidak pernah pengawasan akan buruk. Jadi kalau Anda jadi pimpinan nggak berani ngawasi bawahannya dengan ketat, ya nggak ada guna.
Bapak Ibu dilantik jadi pejabat di DKI. Nah ini saya harap kalau gelombang ini sampai Juni, Juli kita akan terus ganti, tidak bagus. Kalau sampai depan ternyata masih tidak baik, saya akan mulai membuka PNS dari luar. Mungkin TNI Polri, mungkin kementerian yang mana saya akan mulai buka. Mungkin kita juga langsung buka yang swasta nanti ke depan. Ya, daerah kekurangan SDM. Mungkin Jakarta nggak perlu ambil SDM dari kementerian lain. Jadi kalau di DKI PNS-nya tetap nggak mau berubah, ya tahun depan kita mulai ganti. Ini Bapak Ibu bilang, ya doain tahun depan nggak kepilih gitu ya. Dan gitu kan, kalau nggak kepilih kan nggak jadi. Nah saya ingatkan Bapak Ibu, kekuasaan itu milik Tuhan. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Nah kita gunakan bahasa ini amanah. Kalau Anda mengerti bahasa itu harus sadar betul. Saya terjemahkan bahasa Indonesia sehari-hari. Kekuasaan Tuhan yang kasih dan Tuhan yang ambil. Kalau Tuhan putuskan saya harus jadi gubernur lagi, Anda silakan kampanye tidak pilih saya tetap gubernur kalian. Dan saya akan pecat kalian lebih ketat lagi tahun depan. Begitu bisa terpilih 15 Februari, saya pelantikan masih Oktober, saya akan sapu cuci gudang. Itu nggak betul. Dan tahun depan semua eselon dan naik lebih banyak lagi. Saya nggak peduli. Kita taruhan aja sekarang, kita lihat. Kalau yang saya dinasibkan Tuhan nggak jadi gubernur, nggak apa-apa. Saya sekolah agama ya kun fayakun, mau apa gitu. Saya dulu nggak pernah takut kehilangan kekuasaan. Saya lebih takut saya tidak melaksanakan tugas sebaik-baik. Saya tidak mau keluar dari sini jadi omongan orang. Jadi gubernur nggak ngapa-ngapain. Nah, ini reformasi yang kita lakukan. Ya saya harap Bapak Ibu harusnya ngerti semua sebetulnya. Saya nggak bercanda sebetulnya. Saya begitu keras ngomongin. Masih ada bercanda saya nggak tahu lagi udah. Saya berpikir ya sudah. Ya banyak gosip macam-macam. Ini orangnya sekda, ini orang siapa. Saya nggak peduli. Mau orang sekda, mau orang siapa, saya nggak peduli. Yang penting hasilnya ada. Nah, para wali kota yang harus awasi betul sekarang. Wali kota selalu ngeles, sekolah, asisten, selalu ngeles. Masih budaya-budaya kumpul duit, nyetor-menyetor, masih dilakukan selama saya di sini 3 tahun. Nah, saya nggak bisa terima itu. Ya saya mudah-mudahan Bapak Ibu lebih mengerti. Saya pun udah lupa di pelantikan keberapa. Jadi kadang-kadang mau datang lantik pun saya malu sebetulnya. Mau lantik lagi. Nggak apa-apa, ada kesempatan marahin pejabat. Ini yang buat aku senang jadi pejabat. Unek-unek saya dulu sebagai orang luar yang muak dengan oknum pejabat nggak bisa. Nah ini jadi pejabat yang buat saya senang. Mengalahkan untung ratusan ribu US dollar per bulan. Sukacita saya itu beda jadi pejabat. Karena saya bisa kontrol langsung semua uang rakyat, bisa ngatur pejabat untuk layani rakyat. Ini yang buat saya senang. Makanya saya betul-betul senang jadi pejabat. Sukacita saya senang. Karena saya bisa ngatur di semua uang, semua penghematan, diarahkan kemana, semua bisa dapat. Kalau swasta nggak bisa. Ya saya harap Bapak Ibu ngerti, khusus lurah camat, pegawai kelurahan, kecamatan. Saya ingatkan sekali lagi, saya akan miskinkan Bapak Ibu yang masih berani main-main dengan uang. Dan saya akan kerjain Anda. Dengan uang saya, dengan apapun saya akan kerjain. Karena saya dendam. Itu aja. Supaya ngerti. Terima kasih. Dan acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik. Diawali Gubernur Provinsi DKI Jakarta, diikuti Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Mungkin Ibu bisa di sebelah kanan.